yaitu ke finishing dan styling. Nah, untuk kali itu langkah baiknya jika kita buka langsung ke desain Figma-nya ya, di website Figma-nya, supaya apa, supaya nanti kita bisa tahu ukuran segala macamnya. Nah, kalau misalkan teman-teman klik di sini nanti dia akan muncul gitu kan, eh, propertiesnya, ukurannya berapa gitu, warna segala macamnya. Nah, kita akan langsung coba styling. Pertama kita akan mulai dari app bar. App bar di sini si text explorer dia itu 28 ya si size-nya. Berarti kita akan atur, kita pergi ke app bar di sini. Kita pergi ke app bar. Oke, sebelumnya kita ini dulu ya. Kita tutupin dulu. Oke. Di app bar, isi teksnya kita kan udah punya style, ngatur teks colornya. Nah, di si text style ini ada font size, kita bisa ngatur besar si fontnya. Dia itu menerima double, parameter yang menerima input berupa value bertipe data double gitu. Kemudian kita bisa langsung klik aja di sini. Font size kita isi pakai tadi 28 ya. Kita save, kita lihat. Nah, oke. Kemudian kita balik ke sini. Nah, di si iconnya nggak bisa diklik nih ya. Oke, kita kira-kira aja. Mungkin sama kayak yang ini ya. Ukurannya itu berapa ini ya? Left top width height-nya. Kita kira-kira aja kalau yang untuk si iconnya mah. Di si iconnya kita bisa atur. Nah, kalau teman-teman lihat di widget icon ini dia punya size dan juga color. Colornya udah kita atur, kita tinggal atur size-nya. Mungkin kita kasih sama aja mungkin ya. 28 kalau kita save. Oke, segini cukup mungkin ya. Nah, selanjutnya bagian yang cukup akan agak ribet, yaitu di si search bar-nya. Karena mungkin kenapa saya bilang ribet, karena kalau misalkan kita lihat di sini akan banyak banget part yang harus kita rubah. Untuk tadinya bentuk seperti ini menjadi bentuk kayak gini. Pertama kita atur dulu border, mungkin atur border dan juga warna. Kita atur border dan warna. Di sini warnanya itu ini nih, kita bisa copy warnanya. Nah, kita pergi ke search bar, ke kelas search bar yang tadi kita bikin. Nah, di input decoration itu akan ada beberapa ini loh, banyak sekali parameter yang kita bisa pakai. Ada fill color, fillet dan segala macam. Nah, untuk ngatur warnanya itu kita pakai fill color namanya. Nah, color biasanya kan kita pakai color seperti ini ya, color black segala macam. Nah, teman-teman juga bisa pakai color begini, pakai hexadecimal, pakai hex gitu kan. Sorry, ininya kita hapus seperti ini. Nah, seperti ini. Cuman yang ininya, yang si pagarnya kita rubah jadi 0xff seperti ini. Kita simpan di seperti ini. Seperti ini kah kalau nggak salah? String segment to integer. Oh, nolnya lupa. Nolnya di sini. Nah, seperti ini. Kita lihat nggak muncul warnanya karena si fill color ini kita harus kombinasikan dengan parameter namanya fillet, kita pasang dia true, yang berarti apa, bahwa si kontainer ini true. Nah, kita lihat bahwa katanya if true, jika dia nilainya true, the decoration container is filled with fill color, maka dia akan ngefill gitu kan dengan si fill color ini, jadi nanti warnanya akan muncul. Nah, kita lihat cuman jadi nggak sama ya kalau misalkan kita pakai yang hexadecimal ini. Apakah error atau saya mungkin ada salah? Ya udah, pokoknya teman-teman bisa lihat gitu bahwa kita selain bisa pakai color stick, kita bisa pakai colors yang bentuknya hex seperti tadi.
Untuk warna ini mungkin pakai black 26 mungkin. Oke, terlalu ini ya, black 12 sepertinya. Nah oke, segini udah cocok. Selanjutnya kita mau atur border dia kan ini kotak, kita mau atur border. Nah di sini ada yang namanya parameter enable border dan juga focus border. Enable border itu adalah kondisi border ketika kursor nggak ngeklik, ketika gini doang, tapi ketika ngeklik, nah maka dia akan jadi focus border yang aktifnya. Berhubung kita mau bikin sama ya, kita isi dua-duanya dengan nilai yang sama. Oke, yang enable border dia itu nerimanya input border. Cuman kalau input border itu abstract class ya, kita coba input border itu tuh abstract class. Nah abstract class jadi nggak bisa diinisialisasi, maka dari itu kita pakainya widget lain yang dia ngeimplement si input border, namanya ada input outline border kalau nggak salah. Outline border lupa lagi saya namanya. Kita lihat di sini. Oh, input decoration error, input decoration enable focused. Oh, underline input border, maaf ya, underline input border. Nah barulah di sini kita atur, dia ada border side, ada border radius. Kita atur border radiusnya. Ini mirip sama pas tadi kita ngatur border radius buat gambar ya. Border radius dot all radius dot circular, kita kasih dia 30 mungkin. Oh ini belum diisi, kita samain dulu aja. Itu pas di sini kita samain, kita lihat apakah ada perubahan. Ada. Oke, perubahannya ada. Udah, bordernya udah ada bentuknya nih. Selanjutnya kita, tapi kayaknya kegedean ya 30, kita atur 15 aja mungkin. 15. Segini mungkin pas ya. Nah kemudian kita lihat, kalau kita lihat di sini dia itu dari si search ke bordernya itu nggak ada jarak terlalu jauh gitu loh. Sedangkan kalau punya kita itu udah dia jaraknya jauh loh, kayak ada padding dalamnya. Nah kita bisa ngatur itu di parameter namanya content padding. Di sini dia itu nerimanya, lihat, nerimanya add insert geometry. Kita isi add insert dot di sini ada macam-macam, ada 0 berarti padding semuanya akan 0, kalau all itu semua sisinya. Kalau from LRTB kita bisa atur masing-masingnya. Di sini saya mau pakainya simetrik, jadi untuk horizontal saya mau kasih 10 aja, untuk yang vertikalnya kita kasih 0. Kita save. Dari kejauhan ya, horizontal vertikalnya 0. Kenapa jadi kayak gini ya? Oh ininya, sorry, si text fieldnya kegedean. Jadi ini tuh nanti mungkin padding belum saya jelaskan ya. Jadi padding itu maksudnya jarak dari si text field dengan konten yang ada di dalamnya, mau jaraknya berapa. Ketika saya kasih vertikalnya 0, maka lihat dari ujung bordernya ke si tulisan searchnya itu 0 jaraknya. Cuman yang kenapa yang di bawah jadi besar, karena si text fieldnya gede, yang atas ketarik sama yang atas 0. Jadi kalau misalkan ini si text fieldnya kita kecilin juga, ini bakal bisa gitu kan. Berarti kita mau kecilin si text fieldnya, kita refraktor pakai size box atau pakai kontainer aja mungkin ya. Mungkin jangan di sini deh, ya udah di sini aja deh. Refraktor kita
pakai kontainer, kita kasih tinggi, kita kasih height, kita kasih width. Nah, kenapa saya pakai kontainer nggak pakai size box? Karena nanti kalau teman-teman lihat, kita itu harus memposisikan si search barnya itu ada jaraknya loh ke kanan, ada padding atau ada paddingnya itu loh, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ada jaraknya, nggak nyatu-nyatu. Jadi kita pakai kontainer karena kontainer dia punya parameter namanya padding dan margin yang kita bisa pakai untuk ngatur jarak ini. Jadi kita pakai kontainer aja. Kita lihat lebarnya 366, tingginya 44, ininya 366, lebarnya 4, tingginya 44. Kalau kita save, oke, seperti ini. Si search barnya vertikalnya mungkin kita kasih jarak aja ya, 5 mungkin. Tetap seperti ini. Kalau gitu berarti kita coba gedein si tulisan searchnya. Ini kayaknya kekecilan si tulisan searchnya. Kita bisa ngatur. Nah iya, ini kan dia nerimanya string bukan teks. Jadi kalau kita pengen ngatur teksnya ini itu nggak bisa pakai style text style kayak gitu, karena ini string doang. Tapi di si text ada yang namanya in style. Kita bisa atur dia text stylenya, kita simpan di sini. Font size nya kita samain. Berapa nih font size nya teh? 20. Font size nya 20. Kita save. Oke, ini udah mendingan segini ya, tapi masih agak ke atas. Mungkin vertikalnya kita kasih 0 aja deh. Makin ke atas kita kasih vertikalnya 10. Oke, segini cukup ya. Oke, ini kontainernya lebarnya 366. Kemudian kita mau kasih dia padding dan margin. Oh iya, teman-teman mungkin belum tahu apa itu margin dan padding. Kita akan langsung coba aja deh. Margin itu maksudnya apa? Kita kasih add inset dot, saya biasanya pakai symmetric yang horizontalnya dulu. Kita lihat di sini. Jadi margin itu kita ngatur jarak dari si text field ini. Kan si text field ini dibungkus pakai kontainer ya. Jadi si kontainer ini bakal harus nggak boleh gitu, nggak boleh jaraknya lebih dekat dari 24 gitu. Ini kan kanannya 24 nih. Jadi ada batasnya gitu. Nggak boleh lebih dekat dari 24 ke tembok. Jadi nanti nggak akan mepet-mepet. Nah, jadi seperti ini. Horizontal gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kalau teman-teman lihat, kita kasih warna aja ya kontainernya biar kelihatan color titik dulu. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini tuh kontainernya itu di sini. Berhubung dia ada margin, ada pantangan gitu, nggak boleh lebih dekat dari 24 pixel jaraknya ke tembok. Jadi secara nggak langsung si tekstil yang di dalamnya juga apa ya? Kalau di Sunda mah diperut gitulah ya, ikut ngecil seperti itu. Jadi margin dan padding akan sangat pakai. Itu kalau margin itu dari si kontainer itu sendiri ke luarnya. Kalau padding itu dari si kontainer itu ke dalam. Jadi kalau misalkan kita masih kasih color blue, kemudian kita kasih padding. Untuk cara bikin padding sama aja ya, kita pakai add inset all misinya, cuma namanya padding. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita pakai padding tuh, lihat dia ini loh, padding itu ngatur jarak dari si kontainer ke item yang di dalamnya. Kalau margin dari si kontainer ke item yang di luar ya, seperti itu. Jadi itu untuk margin dan padding. Jadi itu nanti akan sangat berguna sekali ya. Kita save. Udah ya untuk yang ini. Untuk yang search bar udah. Kemudian kita langsung lanjut ke si
apa ini ya, oh ini nih yang si chipnya itu, kita langsung ke yang chip itu di artikel ya, list kategori di sini. Nah dia kan punya chip, si chip itu kalau kita lihat dia ada label delete icon, dia nggak ada ini ya, nggak ada, oh ada border side, coba ada outline border, ada shape. Nah kita bisa ngatur bentuk si bordernya itu, nama parameternya shape. Shape dia itu nerimanya outlined border, outlined border seperti ini. Dia error ya, kenapa? Abstract class juga, jadi kita mungkin pakainya apa ya, material state dulu kah, harus pakai, oh material state outlined border. Kita coba material state outlined border, ini nih. Ini bisa juga nggak bisa. Saya lupa lagi nih cara untuk ininya, mungkin kita googling dulu ya.